Halo semua, kenalin saya Nisha Faras Maulidi dengan nomor NPM 240420103552, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas Bela Negara G159, UPN Veteran Jawa Timur. Kita dulu memaknai bahwa bela negara itu tentang militer, tentang upacara baris berbaris, menghafalkan 5 sila Pancasila, bahkan menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi itu paradigma lama. Kali ini kita akan bahas bagaimana bela negara ini mempunyai terobosan baru di era modern kali ini yang sangat mengacu pada kebutuhan dan keutuhan bangsa. Bela negara di era modern ini tentunya di sektor bisnis, administrasi bisnis, dan ekonomi mempunyai terobosan baru, yaitu melalui pendekatan Corporate Social Responsibility, atau biasa kita sebut sebagai CSR. Lalu, kita akan bahas bagaimana bela negara ini dapat membantu perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada sebuah profitabilitas semata, nilai untung, bahkan tingginya investasi, tetapi kita juga akan membahas bagaimana perusahaan ini dapat menjadi benteng keadilan bagi bangsa Indonesia ini. Tentunya kita akan bahas dalam beberapa menit selanjutnya. Mari kita simak bersama. Bela negara telah berevolusi. Kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk membangun bangsa. Tentunya dalam membangun bangsa yang sehat, yaitu membangun keterampilan rakyat. Juga bagaimana mengurangi ketimpangan sosial hingga membangun ekonomi yang baik dan sehat. Dalam membangun ekonomi yang sehat ini, suatu perusahaan dalam kancah administrasi bisnis bahkan ekonomi sangat berperan krusial. Bagaimana suatu perusahaan melakukan CSR. CSR ini tidak hanya sekedar kegiatan amal, bahkan charity biasa, tetapi bagaimana CSR ini atau Corporate Social Responsibility dapat menjadi benteng keadilan untuk membangun tujuan-tujuan bela negara. Implementasi nilai-nilai bela negara dalam bisnis, administrasi bisnis tentunya kita akan bahas 3 pilar utama. Yang pertama, cinta tanah air. Tidak hanya upacara bendera yang kita lakukan dalam suatu perusahaan atau sebuah upacara bendera yang dilakukan ketika ada peringatan hari-hari nasional tentunya, atau perayaan-perayaan yang lain. Tetapi bagaimana suatu perusahaan itu dapat membuat suatu kebijakan yang mengadili masyarakat, seperti kita tahu pemberdayaan UMKM lokal, membuka lapangan pekerjaan, hingga menentukan kebijakan untuk menghindari dari eksploitasi. Kemudian pilar yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa suatu perusahaan perlu untuk mengikuti atau mentaati aturan hukum bisnis. Ketika perusahaan sudah mematuhi hukum-hukum bisnis, tentunya perusahaan tersebut dapat berjalan. Tetapi aturan yang bagaimana yang perlu kita tahu adalah apakah aturan itu benar-benar dilakukan atau hanya kebutuhan administrasi saja. Jadi, ketika suatu perusahaan telah melakukan dan menaati peraturan-peraturan hukum, maka perusahaan itu tentunya dapat kita maknai sebagai perusahaan yang ikut andil dalam mencapai tujuan bela negara. Kepatuhan-kepatuhan apa sih? Ya, seperti taat membayar pajak, kemudian transparansi dalam keuangan, dan menaati kebijakan lingkungan, serta memberikan atau membuat suatu kebijakan dalam perusahaan untuk mengatur karyawan bekerja secara adil tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut merupakan implementasi sila Pancasila juga, yaitu sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilar ketiga yaitu rela berkorban. Bagaimana suatu perusahaan dalam permasalahan krisis atau bencana, mereka dapat ikut andil dengan mengkontribusikan sebuah sumber daya yang mereka miliki, seperti logistik, bahkan dana membantu permasalahan masyarakat.
dan melampaui profitabilitas semata. Dari implementasi tersebut, yang merupakan tantangan bela negara dari suatu perusahaan, yang tentunya merupakan bagaimana suatu perusahaan itu dapat menyeimbangkan antara keuntungan global dengan kepatuhannya atau komitmennya terhadap kepentingan nasional dalam membangun bangsa tentunya. Perusahaan juga mempunyai tantangan lain, yaitu seperti ancaman cyber dan bagaimana menciptakan etika bisnis yang baik tanpa korupsi. Dari beberapa penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR atau Corporate Social Responsibility tidak hanya sebagai sebuah charity atau amal baik saja, tetapi merupakan strategi bisnis yang mengacu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari Sila Pancasila juga, yaitu Sila Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, terbukti bahwa profitabilitas bisnis dapat berjalan secara beriringan dengan kedaulatan bangsa. Jadi, perusahaan apa yang telah kalian temui yang telah melakukan CSR dengan baik sesuai dengan kedaulatan bangsa dan keadilan sosial? Jangan lupa share di kolom komen ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi bela negara dalam perspektif administrasi bisnis. Semoga dengan adanya penjelasan singkat ini dapat membuka wawasan untuk teman-teman administrasi bisnis untuk menyeimbangkan antara teori-teori administrasi bisnis dengan paradigma bela negara modern. Cukup sekian, hope it helps, dan salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.